Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Seperti biasanya kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian ada baik-baik saja, ada sehat, dan juga harus tetap semangat ya. Hari ini kita membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 6. Dan seperti biasanya, jangan lupa ya dengan tujuan-tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya antara lain 1. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan dengan bahasa lisan secara tepat. 3. Melalui instruksi guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar. 4. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan ejaan yang tepat. 5. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 6. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 7. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan akibat dari hidup tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 8. Melalui penugasan, siswa dapat mensimulasikan pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 9. Melalui tanya jawab, siswa dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola dengan benar. 10. Melalui tanya jawab, siswa dapat memprediksi bentuk bangun datar berdasarkan pada pola urutan yang ditentukan dengan tepat. Kita akan mengawali kegiatan kita dengan membaca ya. Kita akan dilatih untuk membaca supaya setiap hari kita semakin lancar dalam membaca dan menggunakan lafal intonasi yang tepat. Nah, marilah kita membaca bersama-sama dengan judul Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Amatilah gambar ini dengan teliti. Apa isi gambar ini? Bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Nah, setelah kita amati gambar tadi, apa saja yang dapat kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu bersih?
Nah, amatilah gambar ini, kemudian tuliskanlah hasil pengamatanmu tadi, tuliskan di buku dengan judul Cara Menjaga Pekarangan Sekolah Agar Tetap Bersih. Nah, kalian tuliskan dengan baik ya hasil pengamatanmu itu. Semua warga sekolah itu bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Nah, sikap hidup dalam kebersamaan itu merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak loh manfaatnya. Sebaliknya, jika kita tidak hidup dalam kebersamaan, ada banyak sekali akibat-akibat jeleknya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan ya. Coba kalian pikirkan apa manfaat dari persatuan di sekolah. Ya, apa manfaat dari persatuan di sekolah, dan juga tuliskan apa akibatnya bila tidak ada persatuan di sekolah. Nah, coba kalian pikirkan ya, lalu kalian tuliskan apa manfaatnya, kemudian apa akibat-akibatnya bila tidak ada persatuan di sekolah. Nah, apa saja manfaat yang kamu temukan dengan adanya rasa persatuan yang ada di sekolah? Apa pula akibat yang kamu temukan bila tidak ada rasa persatuan di sekolah? Nah, nanti kalian jelaskannya, kalian tuliskan. Nah, kita juga perhatikan ini ada beberapa kegiatan yang menunjukkan kebersamaan dengan teman-teman di sekolah. Ya, coba perhatikan di sini ada salah satu teman kita mengangkat meja. Kalau kita angkat sendiri pasti tidak bisa ya, berat, betul berat. Tapi kalau kita bersama-sama menjadi lebih ringan. Nah, itulah manfaat dari kebersamaan ya. Dengan adanya kebersamaan juga menimbulkan rasa persatuan. Nah, coba amati dari gambar mengangkat meja tadi. Coba kalian amati apa meja atau apa bentuk meja yang diangkat oleh temanmu ini. Apa bentuk mejanya, kemudian bagaimana bentuk dari permukaan meja ini. Nah, kalian coba lihat ya, bagaimana bentuk permukaan dari meja ini. Masih ingat? Jangan lupa ya, kan kita sudah belajar bangun datar. Nah, coba perhatikan permukaan dari meja ini berbentuk apa? Ya, berbentuk persegi panjang. Ya. Nah, setelah kita selesai tadi melakukan kegiatan dengan melihat kebersamaan, sekarang ada beberapa tugas yang harus kalian perhatikan. Ya, kalian selesaikan tugas ini. Tapi sebelum kalian selesaikan tugas ini, amati dulu beberapa bentuk-bentuk bangun datar ini ya. Nah, ini ada beberapa bangun datar beserta urutan-urutannya. Coba kalian amati dengan teliti. Nah, kalau setelah itu baru kalian kerjakan soal-soal ini. Perhatikan urutannya ya. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Kita diajak untuk memahami apa itu yang namanya sekolah adiwiyata. Sekarang kalian sudah tahu ya. Nah, kemudian kita juga diajak untuk melihat kebersamaan di dalam sekolah. Dengan adanya kebersamaan akan menimbulkan persatuan. Nah, kalian juga diajak untuk melihat apa manfaatnya kebersamaan, kemudian apa akibatnya bila tidak ada persatuan atau bila tidak ada kebersamaan. Nah, kemudian kita juga masih mengurutkan bentuk-bentuk dari bangun datar. Ya, baiklah, itulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pokoknya kalian di rumah belajar tetap dengan semangat, tetap dengan rajin ya, walaupun belajar di rumah. Nah, jangan lupa kalau di rumah jagalah selalu kesehatan ya.
beristirahatlah dengan teratur, makan juga teratur. Ya, kemudian jangan lupa cuci tangan. Ya, sering-seringlah cuci tangan dengan menggunakan sabun. Karena kalian kalau sudah bermain suka pegang-pegang apa saja ya. Nah, cucilah tangan dengan sabun sampai bersih. Kemudian jangan lupakan selalu pakai masker. Ya, nah baiklah, kegiatan kita cukup sampai hari ini. Baik, sampai jumpa. Bye.